keadaan yang baik sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan baca doa bersama. Saya minta salah satu di antara anak-anak untuk membaca doa. Silakan angkat tangan. Coba siapa? Mas Dimas, maaf. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Terima kasih Mas Dimas. Baik anak-anak, untuk berikutnya pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang pertama kita setelah pelaksanaan sumatif akhir semester 1. Yang ingin Bu Ari tanyakan anak-anakku sekalian, pada saat kalian mengerjakan soal-soal yang ada di sumatif akhir semester 1 kemarin, apakah kalian sudah bisa mengerjakan semua dengan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Itu terbukti dari nilai yang kalian peroleh, yang sudah tertuliskan dalam rapot kemarin. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang membaca Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Di mana ketika kita bisa sempurna membaca ayat Al-Quran anak-anak, kita juga harus paham dan tahu tentang bacaan hukum tajwid. Yang mana kita belajar hukum tajwid itu hukumnya wajib. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama, membaca Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 dengan fasih. Yang kedua, anak-anak menyalin kedua ayat tersebut dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada dalam kedua ayat tersebut. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Bu Ari ingin membagi kelompok di antara kalian. Akan Bu Ari jadikan 3 kelompok. Jadi, ini dari 12 anak, silahkan. Maaf, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Semua. Ya. Silakan anak-anak berhitung 1 sampai 4. Nanti diulang lagi hitungan 1 sampai 4 lagi dan seterusnya. Dimulai dari Mas Sofi, silakan hitungan ke 1. 1. Berikutnya 2. Berikutnya 3. ya, terus 4. ya. Sudah ada 4 urutan. Kita mulai dari hitungan 1 lagi, silakan. Yang belum? 1. Ya, terima kasih. Berikutnya? 2. Ya, berikutnya? 3. Iya. Yang terakhir, yang keempat? 4. Iya. Terus berarti putaran yang ketiga. Yang pertama? 1. Iya. Yang kedua? 2. Terus berikutnya? 3. Iya. Yang terakhir? 4. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi gini, dari urutan 1 sampai ke 4 tadi anak-anak,
Itu untuk urutan yang pertama berarti menjadi satu kelompok yang pertama. Urutan yang kedua menjadi satu kelompok yang kedua. Dan urutan yang ketiga menjadi satu kelompok ketiga. Begitu juga dengan urutan yang keempat menjadi satu kelompok yang keempat. Dan anak-anak silahkan tentukan siapa ketua kelas dari masing-masing kelompok di antara kalian. Sudah anak-anak ya? Sudah, Bunda. Ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Pembelajaran kita hari ini tentang belajar kedua ayat, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Anak-anakku sekalian, ketika kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran, maka kita juga harus tahu tentang hukum bacaan tajwidnya. Bu Ari percaya anak-anak sudah paham dan sudah tahu, sudah mengenal akan hukum bacaan tajwid tersebut. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bu Ari sudah menyampaikan itu. Anak-anak, hukum tajwid yang ada pada kedua ayat tersebut diantaranya adalah ada hukum mat. Hukum mat di dalamnya ada mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan juga mat lazim musaqal kalimi. Kemudian yang kedua ada hukum nun sukun dan tanwin. Yang ketiga ada gunnah, keempat ada hukum lam, dan yang terakhir ada hukum mim sukun. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya Bu Ari akan menampilkan video, di mana dalam video nanti tugasnya anak-anak adalah mendengarkan isi video tersebut, kemudian nanti dilanjut dengan membaca bersama-sama dan juga membaca per kelompok secara bergiliran. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dengan fasih. Kemudian kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran, termasuk surat ketiga dalam Al-Quran dan berjumlah 200 ayat. Tergolong surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Mari kita belajar membaca surat Ali Imran ayat 64. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam surat Ali Imran ada beberapa hukum tajwid yang perlu kalian perhatikan. Pada bacaan ya, kalian baca mat atau panjang sebanyak 5 harokat. Kemudian ada tanwin bertemu huruf sin, kita baca ikhfa atau samar. Tanwin bertemu dengan huruf ba, kita baca iklab atau berubah seperti huruf mim dan menahan 2 ketukan. Ada harokat tanwin bertemu wawu, kita baca idgham bi gunnah atau memasukkan dengan dengung. Tanwin bertemu alif, kita baca idhar atau jelas. Tanwin bertemu mim, kita baca idgham bi gunnah atau memasukkan dengan dengung. Nun sukun bertemu dal, kita baca ikhfa atau samar. Nun sukun bertemu ta,
kita juga baca ikhfa atau samar. Dan nun bertasydid, kita baca agunah atau dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, termasuk surat kedua dalam Al-Quran dan berjumlah 286 ayat. Tergolong surat Madaniyah atau turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan, serta janji dan ancaman Allah. Membaca surat Al-Baqarah ayat 256. Hukum tajwid yang perlu kamu perhatikan. Pada bacaan la, kita baca mat atau panjang 5 harokat. Nun sukun bertemu ya, kita baca idgham biguna atau memasukkan dengan dengung. Nun sukun bertemu ba, kita baca iqlab atau berubah seperti huruf mim dan menahan 2 ketukan. Nun sukun bertemu fa, kita baca ikhfa atau samar. Dan tanwin bertemu ain, kita baca idhar atau jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Rajin-rajinlah kalian belajar membaca supaya lancar. Setelah kalian belajar membaca, kalian juga bisa belajar menulis agar dapat mempermudah dalam membaca Al-Quran. Selamat belajar. Anak-anak, setelah kalian mencermati dari ayat tersebut, sekarang silakan kalian lanjut untuk menyalin kedua ayat tersebut dalam LKPD yang sudah Bu Ari bagikan. Silakan mengerjakan. Iya, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bunda. Ya. Alhamdulillah. Bu Ari perhatikan tulisan kalian sudah cukup bagus. Cukup indah. Berikutnya anak-anakku sekalian, kalian identifikasi hukum tajwid yang ada pada kedua ayat tersebut. Silahkan kalian diskusikan bersama masing-masing kelompok kalian. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya, Bu. anak-anak, berikutnya kegiatan kita adalah mempresentasikan dari hasil pekerjaan kalian, hasil tugas kalian. Bu Ari ingin dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil tugas kalian tentang hukum tajwid yang ada dalam bacaan kedua ayat tersebut. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Apakah ketua kelas lagi ya? Oke. Mbak Rizka, monggo. Iya Bu, tadi di ayat yang pertama tadi saya menemukan ada nun tasjid dan mim tasjid, di mana itu termasuk bacaan dari guna. Iya, betul sekali. Waktu habis, Bu. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita pembelajaran kita hari ini kita tutup. Sebelumnya akan Bu Arif simpulkan tentang materi ini. Yang pertama, adanya hukum mat, hukum nun mati dan tanwin, gunnah, hukum lam, dan hukum mim mati. Anak-anak, untuk menutup kegiatan hari ini, maka mari kita baca doa bersama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan amin untuk kita khususnya dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bu Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Arihatul. Ya, silakan untuk observer pertama, Pak Dimas, silakan. Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar observer yang ada di LMS ya Pak ya? Halo? Ya, sampaikan secara keseluruhan Pak Dimas. Komentarnya seperti apa? Dari pembelajarannya Bu Ari, mulai dari kegiatan awal sudah sesuai, ada pembacaan doa, kemudian ada kegiatan inti, dan kemudian ada kegiatan penutup yang diakhiri dengan doa.
sejauh ini sudah bagus Pak, sudah sesuai. Sudah Pak Dimas? Sudah. Baik, ya. Sudah bagus Bu Arihatul, katanya Pak Dimas. Sudah sesuai. Oke. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Jangan takut untuk berkomentar yang membangun. Boleh, boleh. Tidak harus yang baik-baik saja. Boleh Bapak Ibu. Yang dikomentari juga takut toh Pak. Ya, monggo selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Guru Pamong, Bu Khulasoh. Baik, terima kasih Pak. Bu Ari, apa yang barusan Bu Ari lakukan, proses pembelajarannya secara ini sudah secara keseluruhan sudah ada banyak aspek-aspek sudah dilakukan. Pertama mulai pembukaan ada doa, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran sampai penutup. Tapi yang menjadi catatan kami yaitu Bu Ari kurang rileks, kayaknya mungkin karena pertama kayaknya kurang rileks pembelajarannya. Seakan-akan harus cepat, kayak dikejar-kejar waktu gitu pembelajarannya. Kemudian ini dari tujuan sudah tersampaikan. Ketika proses pembelajaran itu lebih banyak dominan Bu Ari yang ini kurang merangsang pada proses pembelajaran, bagaimana berpusat pada siswa. Mungkin karena kita kesulitannya tidak secara online gitu, tidak ini, itu yang tidak nampak. Teman-temannya yang ini masih mungkin belum sadar, oh ya saya jadi murid harus bagaimana kan gitu. Karena ketika di respon sama Bu Ari, ini yang jadi murid agak terlambat kayak gitu. Mungkin itu yang harus lagi ke teman-teman yang lain nantinya Bapak Ibu. Kalau bisa memang sudah disiapkan Bu Ari, siapa yang bagian yang lain mungkin di hari Senin atau kapan itu disiapkan. Seakan-akan memang proses pembelajaran itu memang nyata ngeten. Kalaupun kita secara online bisa saja ayo jawabannya seperti apa, itu lebih terasa. Kalau kayak gini seakan-akan Bu Ari yang dominan kayak gitu. Nah, nggak muncul sebuah kelas kayak gitu. Terus refleksi itu belum ada refleksi di proses di akhir, karena itu bagian penting. Bagaimana anak-anak itu kita mengajak. Jadi Bu Ari harusnya mengajak anak-anak yang pembelajaran hari ini apa kira-kira, memunculkan itu jawaban-jawaban itu biar muncul dari murid-murid. Kemudian tentang teknologinya gitu, yang tadi yang ada kendala. Mungkin bisa sudah saya siapkan videonya Bu. Oh bisa, sudah ada ya sebenarnya ya kalau syarat ada. Kalaupun nanti setelah ini yang ketiga mungkin bisa screen ini filenya bisa ditampilkan, mungkin itu juga bagian penting bahwa jenengan bisa menggunakan syarat yang lain. Mungkin itu saja dari kami Pak Ulil, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bu Khulasoh. Bu Ari sudah bagus ya, sudah bagus. Namun ada beberapa catatan yang perlu Bu Ari sesuaikan dengan apa yang menjadi topik utama Bu Ari pada modul ajarnya. Jadi kalau saya lihat di modul ajar Bu Ari itu, Bu Ari ingin mempraktekkan pembelajaran berbasis PBL ya. Jadi modul ajarnya itu berbasis PBL, problem based learning. Nah, dalam modul ajar Bu Ari itu masih belum tampak model pembelajaran apa yang ingin digunakan. Tapi di kotak biru itu disebutkan bahwasanya pembelajaran ini mencerminkan penerapan pendekatan PBL. Kalau memang seperti itu, perlu diperhatikan sintak dari PBL sendiri. Jadi saya lihat tadi mungkin di modul ajarnya tidak ada, mungkin nanti di prakteknya ada. Artinya apa? Sintak PBL itu pertama yang harus guru lakukan adalah orientasi masalah. Jadi guru itu paling tidak sudah memberikan stimulus awal
akan masalah yang akan peserta didik lakukan. Ya, mungkin nanti kalau tadi disampaikan ya videonya bermasalah ya. Berarti guru itu seharusnya harus punya plan A, plan B. Bagaimana kalau nanti video ini bermasalah? Berarti plan B-nya seperti apa? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu antisipasi. Ya. Sehingga saya juga kalau ngajar itu punya plan A, plan B. Kalau PPT yang saya gunakan tidak bisa atau error, LCD-nya error, saya harus bagaimana? Itu sudah kita planningkan. Sehingga ketika ada salah satu unsur atau media yang akan kita gunakan itu bermasalah, kita siap dengan opsi yang lainnya. Sehingga paling tidak di awal itu berorientasi pada masalah. Artinya ya sesuai dengan yang disebutkan Pak Bu Khulaso tadi, bahwasanya kurikulum merdeka itu bukan guru yang menjadi topik utama, menjadi tokoh utama, tapi adalah siswanya. Harapannya nanti pembelajaran itu berorientasi pada peserta didik. Guru hanya memberikan fasilitas saja. Ini loh, ayo silakan disimak orientasi masalah. Nah, ada masalah, kemudian baru dibentuk kelompok, kemudian dibahas, dianalisis dan seterusnya sampai menghasilkan sebuah ide atau sebuah pemahaman dari peserta didik. Itu Bu Ari yang perlu Bu Ari sesuaikan. Makanya perlu disampaikan di modul ajar supaya tidak salah yang Bapak Ibu praktekkan. Pakai model pembelajaran apa? Kalau memang PBL ya munculkan sintak PBL-nya. Kalau memang nanti mau menggunakan kooperatif tipe apa, munculkan sintak dari model yang Bapak Ibu gunakan. Supaya nanti ketika dibaca dan diamati praktek yang Bapak Ibu lakukan, itu nanti sesuai. Ya, jadi yang dilihat itu nanti apa yang Bapak Ibu praktekkan sama tidak dengan modul ajarannya. Itu Bapak Ibu intinya. Ya. Jadi seperti itu. Saya kira itu Bu Ari catatan dari saya. Intinya diusahakan sama antara yang tertera pada modul ajar dengan yang dipraktikkan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu coba diklik ya di titik 3 itu, bisa enggak Bapak Ibu rekam secara mandiri? Kalau saya bisa karena memang saya menjadi adminnya di sini. Coba. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya? Punya saya belum. Enggak bisa, nggih. Berarti rekamnya pakai saya saja. Nanti saya kirim linknya. Ya silakan di. Waktu praktek ini 10 menit. 5 menitnya kita gunakan untuk komentar supaya tidak terlalu malam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik gitu Bu Ari. Iya Pak, terima kasih.